Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang wajib wujud, wajib adanya wujudnya. Yang mana syukur itu ada tiga, diucapkan dengan lisan, ditasdikkan dengan hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Maka jam ini, detik ini, kita sedang bersyukur dengan batang tubuh yang kita diberikan ini, dizahirkan ke muka bumi ini, dapat menghirup nafas dan melihat matahari. Maka kita duduk di dalam majelis-majelis seperti ini dalam rangka kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang wajib wujud adanya. Kita lanjutkan daripada itu pengajian kita, bahwasanya sesudah banyak hal yang dibahas, mana masuk daripada arkanul Islam. Arkanul Islam adalah rukun-rukun Islam. Yang pertama kita tahu aja sudah bahwasanya itu adalah syahadat. Syahadat itu pardunya ada dua, yaitu pertama diikrarkan dengan lidah, kedua ditasdikkan dengan hati. Ikrarkan dengan lidah, tasdikkan dengan hati. Itu pardunya, yang wajibnya. Adapun kesempurnaan syahadat itu 4 perkara. Pertama diketahui, tahu. Kedua diikrarkan, diucapkan, ditegaskan. Ketiga ditasdikkan. Keempat diyakinkan. Nah, itu ada kesempurnaannya, ada 4. Kemudian adapun rukun syahadat itu 4 perkara. Pertama mengisbatkan zat Allah Subhanahu wa taala. 1. Kedua mengisbatkan sifat Allah taala. 2. Ketiga mengisbatkan af'al Allah Subhanahu wa taala, segala perbuatannya, artinya segala perbuatan. Keempat, mengisbatkan kebenaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun rukun, adapun syarat sah syahadat itu, ini syarat sahnya ada 4 juga, 4 perkara. Pertama diketahui, kedua diikrarkan, ketiga ditasdikkan, keempat diamalkan. Bunyinya syahadat itu sebagaimana yang kita ketahui, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Naik saksi aku bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah, dan naik saksi aku bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan pesuruh Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu artinya, maknanya secara zahir. Mulai daripada awal orang ini belajar agama, tahu aja sudah ini. Sudah tahu bahwasanya bunyi syahadat seperti itu. Nah, timbul pertanyaan. Timbul pertanyaan. Apa pertanyaannya? Yang namanya menyaksikan itu tentu pernah menyaksikan. Tentu pernah menyaksikan atau melihat. Mana sidin haji bersembunyi haji. Misal aku aja tahu aja haji itu bininya 3. Pernah lah menyaksikan. Melihat pernah lah menyaksikan.
jadi fitnah. Kada bujur 3, nang bujur 4 presiden. Nah, sekalinya lebihan pada 3. Nah, jadi kan menyaksikan tuh tentu pernah melihat, tentu pernah menyaksikan, tentu pernah apa namanya ini. Nah, bagaimana namanya? Pasti ditanyakan orang. Waktu tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ujar guru-guru kita belajar ini, berarti kita itu berdusta. Berdusta. Artinya, kada pernah melihat, menyaksikan, bermimpi bertamu Nabi kada pernah. Hidup di zaman Nabi kada, lain kita ini hidup di zaman Rasulullah. Wajar wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, ini maknanya. Lalu penjelasan yang paling anunya, menyaksikan itu tiada lain dan tiada bukan adalah dengan keyakinan, dengan hati, dengan jiwa kita, sepenuh hati, sepenuh jiwa, dengan batin kita ini, bukan dengan mata lahiriah fisik ini. Kenapa? Karena kita tidak pernah menyaksikan, tidak pernah, dan kita tidak hidup di zaman Nabi SAW. Yalah. Ada lagi nang dalam itu syahadat lahiriah aja jar. Nah, ini sedikit aja kan dia no. Ada lagi nang pakai syahadat hakikat. Nang itu sebenarnya kalau di zaman Rasulullah itu tidak dikenal. Itu kan berkembang sesudah di zaman para wali-wali Allah. Zaman semacam kayak Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, apa namanya, wali kutub, Syekh Abdul Hasan Asy'ajili, Syekh Bahuddin Naqsabandi. Zaman Imam Hasan Al-Basri, Imam Ja'far Shadiq, yang mana selain memang dasar-dasar pondasi itu sudah diletakkan oleh Rasulullah, lalu ada wali-wali Allah yang diberi petunjuk oleh Tuhan, lalu berkembanglah tentang dasar-dasar pondasi tauhid nih. Kira-kira bang mungkin lah di zaman Rasulullah nang syahadat hakikat tuh kada ada mungkin dilajarakan secara atau di nih sebagai contoh lah, misal asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tiada yang wujud melainkan hanya Allah. Nah, itu nang syahadat hakikat kada ada wujud di alam semesta nih. Cuma mun dicari-cari dalilnya ya wujud aja juga pulang. Huwal awalu wal akhiru. Dialah yang terdahulu dan dialah juga yang terkemudian. Jadi kan ada wujud alam semesta nih selain huwal awalu wal akhiru, selain daripada wujudnya yang maha wujud, yang daripada wajibal wujud, wajib adanya wujudnya. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan aku naik saksi bahwasanya batang tubuhku ini berasal daripada batang tubuh dan rohku berasal dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ujar bubuhan yang memakai syahadat hakikat, bila pian belum mengaji ini jar, belum tuntung lagi jar. Mengaji lagi belum sempurna lagi. Nah, cuma ya itu tadi, perkembangan ilmu ini kan mungkin dalam pengalaman batin para wali-wali Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang yang dapat petunjuk. Karena memang setiap zaman itu para wali itu tidak pernah artinya habis, selalu ada. Memang nabi dan rasul itu sudah tidak ada lagi, sudah ditutup oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tapi para aulia itu setiap zaman itu tetap jumlahnya 124.000 juga. Sepanjang zaman dan seluruh muka bumi ini ada. Ya, tadi amun kita cari-cari hadisnya, ada hadisnya yang ini nang dipadahkan memang ada hadis riwayat yang di dalam maulid itu, nah di dalam maulid khususnya dalam Sintut Durar. Waqad akhraja Abdur Razzaq bisanadihi an Jabir bin Abdullah Ansari radhiyallahu anhuma qala qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya. Qala ya Jabir
innallaha khalaqa qablal asya'a nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Daripada sahabat Abdul Razak radhiyallahu anhu telah meriwayatkan dengan sanad yang berasal dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya saya telah mendengar, saya telah mengatakan, ya Rasulullah, demi bapakku, engkau dan ibuku, beritahukanlah, ujar sahabat Jabir, kepadaku tentang sesuatu yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terciptanya segala sesuatu yang lainnya. Ia menjawab, qala ya Jabir, hai Jabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sebelum terciptanya segala sesuatu itu nur nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari nurnya, min nurih. Lalu cuma para ulama hadis pulangnya ada ilmu ini macam-macam. Ada orang yang ahli Quran, ahlul Quran, hafal Quran, bisa menafsirkan Quran mata segala macam. Ada ilmu hadis namanya. Ilmu hadis ini mempelajari tentang hadis-hadis Nabi, mulai dari sanadnya, matannya, rawinya, siapa-siapa gurunya si sanadnya ini tadi, guru-gurunya, adakah dia ini pendusta lain sebagainya, adakah cacat dalam kehidupannya. Nah, itu mempelajari ilmu mustalah hadis. Nah, menurut ulama hadis, hadis ini dhaif, lemah hadisnya. Cuma lemahnya ini memang di Sayyidina Abdul Razak nih, sahabat Abdul Razak dianggap lemah. Cuma bunyi hadis ini tidak semata-mata pasti lemah. Ujar Syekh Yusuf An-Nabhani, tidak semata-mata lemah. Kalau orang-orang nama ngaji-ngaji di kampung itu kan pakai perasaan aja. Bila dirasa-rasa ya sudah, nya kada tahu hadisnya kada. Pokoknya kenapa enggak, pokoknya dengan itu bang sudah dijalani dia ya iya sudah. Nah, jadi menurut ulama hadis, nang banyak mengaji ilmu zahir tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai, Kutubus Sittah, Kutubus Sab'ah, 6 kitab hadis, 7 kitab hadis, adakah di situ semua? Nah, lalu disitulah anunya muncul disaring orang. Apakah nih hadis nih sahih, hasan, dhaif dan lain-lain sebagainya, maudhu, palsu. Nah, cuma di kalangan ulama-ulama tauhid, ulama-ulama yang banyak mengajarkan tentang ketuhanan, ulama-ulama tarekah dan tasawuf itu, hadis ini memang inilah hadis sumber utama dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada pulang dalam Quran, Allahu nurus samawati wal ar. Allah itu cahaya langit dan bumi di Al-Quran. Ada pulang dalam surah Al-Quran, surah Al-Maidah, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya Nabi Muhammad. Nah, cahaya dari Allah, minallah, nur dan kitab yang menerangkan, wa kitabum mubin. Ujar Imam Qurtubi menafsirkan yang maksud nur ini ya nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang kepadamu. Jadi ini sebenarnya pemahaman. Cuma kalau secara dasarnya nang di zaman Rasulullah nang syahadat hakikat tadi tahu ada katanya. Cuma menang orang dianu. Jadi kita ini kada kau mengklaim amun pian kada mengaji ning ini mati kena kada beriman, hancur dalam kubur macam-macam anunya. Nah, itu kan klaim kita aja. Kita kada tahu lagi anunya. Cuma syahadat yang paling jelas adalah maknanya. Nang secara zahir maknanya yaitu bang, naik saksi aku bahwasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, dan naik saksi aku bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu nabi dan pesuruh kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Adapun perkembangan menjadi syahadat hakikat, tidak ada yang wujud kecuali Allah, tidak ada batang tubuh dan rohku berasal dari Nur Muhammad SAW, dibawa ke tengah orang banyak, bisa diterima orang, bisa kada. Nah, di situ aja lagi. Tergantung asal dasar anu orangnya nih. Apa namanya latar belakang orangnya nih. Latar belakang orangnya nih
pernah sekolah agama, pernah mengaji agama di mana, atau mengaji di mana, mengaji duduk di mana, atau alirannya lain menolak dengan ini, dengan berbagai alasan hadisnya lemah, hadisnya dhaif, lain sebagainya. Nah, cuma yang jelas baik syahadat lahiriah ataupun syahadat hakikat tadi, yang ianya nih sempurnakan syahadat, sempurnakan syahadat, karena inilah arkanul Islam yang pertama, syahadat. Tidak akan artinya sempurna apapun yang ada ini semua sebelum syahadat ini beres lagi. Nah, ada yang membinasakan syahadat pulang, yang membinasakannya. Adapun yang membinasakan syahadat itu adalah 4 perkara. Pertama, menduakan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah. Kedua, syak hatinya, ragu hatinya. Ketiga, menyangkal dirinya dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Bujur jua aja aku nih datang dari Allah taala. Meragukan, menyangkal dirinya dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Keempat, tiada diisbatkan zat Allah Subhanahu wa taala. Diisbatkan itu ditetapkan dengan sebenar-benarnya zat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah tuh sudah jangan mengaji, itu adalah nama, asma. Itu salah satu asma Allah Subhanahu wa taala selain Asmaul Husna atau sifat-sifat Allah Rahman Rahim. Nah, itu namanya. Nah, jadi ini zatnya diisbatkan. Mana kayak apa cara mengisbatkan? Iya, dengan keimanan, dengan hati, dengan jiwa. Karena kalau secara fisik, penglihatan mata terbatas, jangankan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat secara gaib, melihat mata itu sendiri, mata itu tidak pernah bisa. Yalah. Coba pernah mata itu melihat mata sorongan kau lah, mun tanpa cermin atau bantuan alat atau kayak apa caranya? Kan kada bisa. Jadi terbatas indera yang zahiriyah ini terbatas. Nah, penglihatan, penciuman, lisan, apa ini tangan, kaki kita, pendengaran kita terbatas. Tapi hati ini, jiwa ini, pikiran ini mampu menembus apapun. Makanya kalau kita terbiasa memakai hati itu, kadang-kadang bisa melihat apa yang tidak bisa orang lihat. Karena kita ini sudah terbiasa memakai zahiriyah, lahiriyah, fisik ini, ya lalu itu uang yang dirasakan. Tidak pernah kita memakai daripada Allah anugerahkan indera yang ini, nah indera keenam ini, yaitu apa? Hati kita. Disinilah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Selamatkah nih waktu kita duduk nih, nah ikhlaskah, kada terpaksakah, ikut-ikutan aja kah? Ini yang dipandang, bukan lamanya duduk ini, bukan banyaknya daripada anunya, cuma pandangan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kada orang nih. Nah, kiranya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan dengan kita menyempurnakan arkanul Islam termasuk daripada syahadat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa kita, kedua orang tua kita, dan keluarga, kaum kerabat kita, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dan kita dimuliakan dunia akhirat, berkumpul bersama Rasulullah, sahabat tabi'in, dan ulama dan guru-guru kita, dan diberikan kecukupan dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu, ala haziniyah walikulli niyatin solehah. Sayyidina Nabi Sayyid al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bil husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bil husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bil husnil khatimah. La ilaha illallah. La Muhammad Rasulullah